Ya, selamat pagi. Kedengaran suara saya, teman-teman? Kedengaran, Dengar. Pak. Oke, baik. Tolong dibuka semua kameranya dulu untuk saya ambil presensi. Ini satu IA 16 atau 18? Sorry, 18, Pak. 18. Oh iya, oke. Kalian yang saya ajar semester lalu bukan ya? Bukan, Pak. Bukan, Pak. Oh, bukan juga. Beda berarti semester ini. Sebentar ya. Ya, yang saya ambil yang sudah buka kamera saja ya. Nanti saya pastikan ada orangnya atau enggak nama-nama yang tidak terlihat kameranya. Saya pikir saya sudah. Ya, baik. Saya ambil dulu. Counting to 3, 1, 2, 3. Saya simpan dulu, terus saya kirim ke WhatsApp Olivia juga ya untuk dokumentasi kalian. Ya, sekali lagi, one. Ini baru masuk juga, sebentar saya terima dulu. Oke, 1, 2, 3, go. Ya. Olivia sudah terima di WhatsApp chatnya kan, foto kalian? Sudah, Pak. Oke, baik. Ya, as I told you last week, I thank you so much for joining us the second meeting. So we continue our study based on our syllabus. Nanti saya akan menjelaskan sebentar, baru kita sesi. Saya sebenarnya lebih condong banyak sesi tanya jawab karena ini materinya materi SMP atau SMA. Jadi saya jelaskan sedikit. Jadi hari ini kalau kalian lihat silabus kalian, hari ini kita belajar tentang simple past dan past continuous. Jadi kita menjelaskan tentang masa lalu kita. Dua tenses itu sebenarnya penting untuk kita pahami ketika kita menjelaskan kepada orang lain atau menceritakan kehidupan masa lalu kita kepada orang lain. Nah, bedanya apa sih? Nah, nanti akan saya jelaskan. While I'm presenting my presentation on my topic, you can turn off the camera so that you can, waste up your credits. Jadi kalian tidak menghabiskan kuota banyak. Saya menjelaskan, kalian mendengarkan, nanti setelah saya menjelaskan baru kita sesi tanya jawab ya. Sorry, saya pikir anak saya naik. Takut jatuh dari tangga. Sebentar ya. Oke. Muhammad Rizky. Ada di sini Front sama, sudah masuk belum? Front. Sudah, Pak. Oh iya, oke. Front sama yang semester lalu saya ajar juga, bukan yang bisnis 1 ya.
Ini kok Iya. nggak salah, saya ingat nama kamu. Oh iya, oke. Yang sama Nadi. Ya, berarti kamu lulus di mata kuliah saya itu kan? Iya lulus Pak. Baguslah, berarti kamu rajin masuk kelas. Saya, Saya tidak, Pak. kenapa? Nilainya Siapa itu? Lisder, Pak. Siapa? Lisder Sandar Mikael, Pak. Coba dibuka kameranya, saya pengen lihat deh. Kamu ngulang juga di mata kuliah ini atau ngambil mata kuliah ini? Enggak, yang kemarin yang semester 7 dapat E. Semester 7 dapat E. Kamu kelasnya kelas apa? Sama kayak front. Deva. Tapi kamu, maksudnya kamu ngambil mata kuliah ini juga? Iya, bahasa Inggris yang semester 2. Kenapa ngambil lagi? Dapat E juga. Orang saya yang ngajar kamu siapa? Yang semester 2. Iya, dulu. Kenapa kamu? Dulu cewek sih, Pak, perempuan. Orang Batak. Kenapa kamu nggak lulus? Oh, kemarin itu gara-gara telat aja masuk. Iya, waktu tingkat 1 kamu agak bandel berarti. Iya, tapi kan sama Bapak kan aku ujian, masuk juga Pak, dapat E juga. Masa sih? Emang kamu ikut? Iya, Pak. Enggak, saya mau tanya kamu, Munte. Kamu kuis yang saya online itu kamu nggak masuk kan? Nilai sesi kuis. Iya, tapi Mas. Iya, tapi kan iya, salahnya kamu. Salahnya kamu, nilai pas kuis nggak datang, kamu kalau ujian doang datang, saya nggak kasih nilai lah. Kan saya bilang, nilai paling tinggi itu adalah oral kuis. Kalau yang lain juga adik-adik kelas kamu ini, biar paham ya, saya nggak akan meluluskan mahasiswa yang cuma datang ujian. Ya, jangan harap kalian lulus kalau cuma ujian aja yang datang. Jadi leader, ada kesalahan kamu tidak datang pas saya tanya 2 kali oral quiz kan, tanya Front datang nggak waktu itu? Datang kan Front? Iya datang. Iya, leader, nama kamu juga tidak ada di list saya, artinya kamu ketika sesi oral quiz kamu nggak datang, padahal 2 kali saya ini loh. Waktu itu kemana kamu? Kamu tidak ada info juga. Nah sekarang gini leader, kamu karena nggak lulus mata kuliah saya kemarin, kenapa masih ngambil kelas saya? Kenapa masih ngambil kelas saya sekarang? Kenapa nggak kelas dosen lain? Saya mau tanya alasan kamu. Biar sama Front aja, bersama bareng sama Front. Ya, tapi kan kamu kan semester lalu nggak saya luluskan karena kamu nggak ikut oral quiz. Kenapa masih berani masuk kelas saya? Ya, siapa tahu ya kan berubah dapat nilai. Iya, maksud saya gini. Kamu waktu itu metode saya itu kamu nggak pahami. Artinya saya dari awal sudah sebutkan. Saya hanya meluluskan mahasiswa yang aktif, yang mengikuti prosesnya. Khususnya pas kuis sesi tanya jawab secara online seperti ini. Paham nggak? Oke Pak, paham. Ya, jadi saya yakin kamu lulus dengan nilai tinggi semester ini kalau sesi kuis nanti kamu datang. Jangan kucuk-kucuk cuma ujian aja, ya, listener ya. Saya jamin kamu pasti dengan nilai bagus, ya. Oke, baiklah. Seperti itu teman-teman ya. Yang lain juga. Oke, saya share screen dulu. Mana nih? Kok nggak terlihat filenya ya? Sebentar ya. Files. Oh, ora iso ya. Share. Sebentar teman-teman, mungkin kesalahan. Share. Yang terlihat di layar kalian apa, guys?
Wallpaper, Pak. PPT enggak? Iya, PPT, Pak. Pak. Udah terlihat, Pak. Udah Udah ya. terlihat. PPT warna hijau ya. Iya, Pak. Oke, saya jelaskan mungkin 5 menit atau sampai 10 menit tentang simple past dan juga nanti kita lanjut dengan past continuous. Nih, simple past pelajaran kalian waktu SMP dan juga SMA, saya pernah ngajar SMP dan SMA juga, masih materi yang kalian dapatkan dulu di waktu sekolah dasar ya. Lihat, simple itu kegunaannya adalah untuk mengekspresikan kejadian-kejadian yang terjadi di masa lampau. Dan ingat, apa bedanya simple past dengan past yang lain? Ada nanti past perfect. Nah, artinya di simple past ini jelas kejadiannya kapan berakhir. Have ended in the past. Makanya hanya simple past lah yang menggunakan nanti kata kerja bentuk kedua. Mau ribuan tenses pun memang hanya ada 16 tenses ya. Mau ribuan tenses pun hanya simple past yang menggunakan bentuk kedua. Karena memang jelas waktunya terjadi kapan dan kejadian tersebut sudah berakhir. Ya. Nah, tidak seperti past continuous ya. Kalau past continuous artinya nanti lebih jelasnya saya jelaskan lagi nanti past continuous. Artinya kejadian tersebut sedang terjadi di masa lampau, tetapi ada dua kejadian. Satu sedang terjadi, yang satunya akan nanti lebih spesifik kita ke past continuous seperti itu. Makanya nanti temannya past continuous, sahabatnya past continuous di kalimat itu pasti selalu ada simple past yang menyatakan kejadian tersebut sedang terjadi saat kapan. Saat kapannya itulah yang nanti menjadi kata keterangan di di past continuous. Nah, jadi tidak paham simple past, nanti past continuous juga akan bingung gitu. Nah, sebenarnya simple past, ada bahasa Indonesianya ya. Simple past ini lebih jelas ini telah berakhir di masa lampau, jelas kejadiannya kapan ya. Oke. Nah, di sini saya jelaskan kalau kita menggunakan to be simple past ada dua to be-nya, was dan were. Tetapi kalau kita menggunakan kata kerjanya adalah bentuk kedua. Jadi kita pakai yang saya warnain ini ya. Warna gimana ya? Oke, yang warna merah ini ya. Kalau to be-nya was dan were, kalau kata kerjanya pasti bentuk kedua. Makanya kalau kamu nanti kurang kosakatanya mengenai irregular verbs, ingat pelajaran kalian di SMA, irregular verbs artinya bentuk pertama, kedua, dan ketiga itu tidak, bentuk kedua dan ketiga itu tidak berakhiran ed, tapi punya bentuk tersendiri. Dan kata kerja yang bentuk irregular verbs itulah sebenarnya yang sering muncul di ujian TOEFL test, IELTS, ya, ujian-ujian bahasa Inggris yang internasional itu. Ternyata yang setelah saya analisis kata kerja yang tidak beraturan itulah yang sering muncul. Kenapa? Ternyata kata kerja tersebut memang kita gunakan dalam kita. Contohnya makan, eat, ate, eaten. Ya, makan 3 kali atau berkali-kali kita makan sehari. Minum, ya, kita minum setiap, maksudnya kalau kita haus minum artinya 90 berapa persen ya. Tubuh kita ini terdiri dari air. Drink, drank, drunk, ya. Drink, drank, drunk. Bring, brought, brought. Ya. Jadi kata kerja yang tidak beraturan itulah yang 99% muncul di saat kita melihat teks di dalam ujian-ujian bahasa Inggris internasional. Ya, kalian nanti pasti kalau tidak salah di Gunadarma ada TOEFL. Nah, kalau di universitas lain sudah ada IELTS. Ya. Nah, banyak macamnya. Cuma kalau untuk grammar pertanyaannya sama saja karena struktur itu sama ya. Oke. Saya lanjut. Ini hanya ada 5 PPT ya, 5 lembar. Nah, untuk formula yang sebenarnya saya tidak mau menampilkan ini, cuman kalian karena bukan anak sastra tidak pernah saya berikan rumus-rumus seperti ini. Karena kalau diberikan rumus seperti ini untuk anak sastra, mereka malah bingung. Mereka hanya memahami dan praktek langsung baru paham. Nah, kalau kalian yang terbiasa dengan angka-angka, mungkin kalian selalu minta rumusnya gimana sih, Sir? Nah, ya udah, saya tunjukkan seperti ini ya. Lihat. Kalau untuk kalimat positif, subjek tambah verb to. Kalau dia pakai verb, contohnya front, studied,
business English 1 last semester. Lihat, dari kalimat saya ini jelas dia kapan kejadiannya dan sudah berakhir. Kapan? Semester lalu. Nah, makanya kalau kalian tanya, Pak, studied itu kan bentuk ketiga juga studied. Nah, ini bisa dipastikan ini pasti bentuk kedua, bukan bentuk ketiga. Oke, karena di sini ada last semester. Oke, kalau kita yang bukan pakai kata kerja, saya ada di kantor kemarin. Sekarang saya di rumah. I was at my office yesterday. Lihat. Jadi bedakan kalimat yang bukan kata kerja dan kata kerja. Kalau kata kerja, kita menggunakan kata kerja bentuk kedua. Ya. Tetapi kalau yang kata kerja, kita pakai bentuk kedua, yang bukan kata kerja kita pakai to be, tergantung subjeknya. Kalau subjeknya she, he, it dengan I pakai was. Tapi kalau subjeknya they, we, you itu pakai were. Jadi bedakan, ya. Oke. Nah, untuk membuat negatifnya, nah ini kalimatnya yang positif saya tulis seperti ini. Nah, untuk membuat negatifnya lihat ya. Makanya yang tidak mengetahui kata bantu, bingung dia. Nah, untuk kalimat simple past, kata bantunya itu untuk menidakkan kerja. Lutfi Juniansa baru masuk juga. Oke, lihat ya kalimat saya ini. Front tidak belajar di bahasa Inggris Business 1 semester lalu. Front, lihat, did not. Mana kata kerjanya? Tadi kan kata kerjanya studied. Kembalikan ke bentuk pertama, study. Kenapa Pak bukan studied? Karena bentuk keduanya sudah diambil oleh si did. Kata bantunya. Tidak boleh dua istri satu ranjang. Artinya tidak boleh did bentuk kedua di sini juga studied. Tidak boleh. Makanya kita memang sudah memastikan kalau sudah ada did not, kata kerjanya kembalikan ke bentuk pertama. Jadi, Front did not study Business English 1 last semester. Oke. Ini waktu SMA kan kalian sering disuruh guru kalau tidak salah ya. Buat kalimat negatif dan pertanyaan dari kalimat ini. Nah, kalau membuat pertanyaan gampang banget karena sudah kita tahu ini adalah kata kerja. Apakah Front belajar bahasa Inggris Business 1 semester lalu? Apakahnya itulah kata did? Ya. Did Front. Nah, jadi tinggal gampang saja. Did Front study Business English 1 last semester? Nah, ini jawabannya pendek ya. Kalau yes berarti yes. Karena frontnya adalah laki-laki, yes, he did. Tidak boleh yes, front did. Nggak boleh. Makanya kamu harus paham personal pronoun. Kalau dia laki-laki satu, he. Kalau dia perempuan satu, she. Tapi kalau dia sudah lebih dari satu orang, meskipun dia laki-laki dua atau laki-laki satu, perempuan satu, mereka jadi they. Ya. Oke, yes he did atau no he didn't. Ini kalau kalimat pendek atau pertanyaan seperti ini, jawabannya pendek, nggak boleh he did not, tapi he didn't, harus disingkat. Ya, ya. Kalian sudah paham dan ini pelajaran SMA, mudah-mudahan kalian sudah memahami. Nah, khusus untuk yang non-verb, I was sama juga, lihat. Kalau ini sudah gampang banget. Kalau sudah ada to be-nya gampang banget. Berarti setelah to be baru tambahkan not. Ya. Saya tidak ada di kantor kemarin. Ya. Tambahkan aja not setelah was. I wasn't at my office yesterday. Nah, yang ini yang kadang-kadang kita ini buat pertanyaannya, kata gurunya, ya. Terus kamu bilang, was I at my office yesterday? Ya jangan tanya diri sendiri. Makanya kalau subjeknya I di kalimat pernyataan, ya ini disebut dengan kalimat positif atau kalimat pernyataan, kalimat statement. Nah, jangan bertanya kepada diri sendiri. Ya, orang yang akan bertanya kepada kita. Jadi kalau orang bertanya, apakah kamu kantor kemarin? Jawabannya berarti I was
in my office atau I was not in my office. Kalau orang bertanya ke kita berarti ganti I menjadi you. Were you in your office yesterday? Gitu. Jadi khusus untuk I dan we nanti, karena di dalam we kami pasti selalu ada saya di situ kan. Nah, jadi kita menggantikan ini menjadi you ketika bertanya. Jadi jangan bertanya kepada diri sendiri. Contohnya I am Gunawan. Apakah saya Gunawan? Kan kayak orang gila, ya kan? Orang yang bertanya kepada kita, apakah kamu Gunawan? Nah, gitu. Ya. Itu trik untuk memahami kalimat ya. Nah, inilah penjelasan saya mengenai simple past ya. Saya akan lanjut ke past continuous. Saya stop share dulu untuk yang ini. Past continuous. Oh share. Stop share. Apa yang terlihat di layar kalian? Ada tulisan past continuous tense? Ada, Pak. Ada, Pak. Baik, kita lanjut. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Bagaimana ya biar ini nggak ketutupan? Oke. Ya, past continuous tense. Saya sebutkan tadi, pasangan past continuous pasti selalu ada simple past. Jadi gini guys. Ini biasanya bahasa interogasi atau di dalam kepolisian. Gini, tadi malam ketika kamu sedang belajar, apa yang maksudnya gini? Kalau ketika kebakaran itu terjadi, kamu lagi ngapain? Nah, jadi ada dua kejadian. Satu yang sedang terjadi, satu yang terjadi sebentar. Gini, waktu kamu nelpon tadi malam, aku sedang tidur. Jadi posisi sedang itu yang sedang tidur. Kamu nelpon hanya sebentar atau mungkin berkali-kali. Dan sampai kamu habis nelpon pun saya masih tidur. Paginya baru saya lihat, kok kamu nelpon. Baru saya kok konfirmasi ke kamu. Waktu kamu nelpon itu, saya sedang tidur. Nah, itu contoh pertama. Atau contoh kedua, tadi pagi, waktu saya sedang sarapan, ibu saya pergi. Mana kata yang sedang? Sedang sarapan. Aktivitas yang sedang terjadi sedang memakan sarapan pagi. Mana kejadian yang mengganggu atau terjadi sebentar? Ibu saya pergi keluar atau berangkat ke kantor. Nah, jadi dua kejadian. Nah, kejadian yang sedang terjadi itulah kita sebut dengan past continuous. Ingat, dua-duanya sudah past, sudah terjadi di masa lampau. Tapi kita menekankan ada sebuah kejadian yang sedang terjadi dan ada kejadian kedua atau kejadian kedua inilah yang disebut dengan simple past. Ya. Nah, itulah pengertian past continuous, guys. Jadi kalau kita dalam kehidupan sehari-hari ya seperti itu. Waktu aku nelpon kamu tadi malam, kamu lagi ngapain sih? Gitu. Jadi seperti itu dalam bahasa sehari-hari. Waktu aku lagi nelpon mama, pacar aku datang. Ya, yang mana nih yang sedang? Aku telepon mama. Pacarku datang. Nah, pacar kamu itu mengganggu. Artinya ini bahasa sehari-hari saya ya. Pacar kamu itu mengganggu sebentar aktivitas kamu menelpon gitu. Ya, jadi seperti itulah. Dua-duanya memang sudah terjadi di masa lampau. Tapi kita menekankan ada dua kejadian, satu sedang terjadi, satu yang terjadi sebentar. Nah, oke, kita lanjut. Ya, we often use past continuous to say what was in progress when something happened. Apa yang sedang terjadi ketika sesuatu terjadi. Artinya ini what was in progress inilah past continuous-nya. When something happened inilah simple past-nya. Lihat contoh yang pertama ya. The phone rang while I was doing homework. Gini, kalau kamu melihat kalimat ini yang ada di benak kamu gini. Ketika telepon itu berbunyi, saya sedang mengerjakan tugas. Artinya mengerjakan tugas itu sudah kamu mulai sebelum telepon berdering. Dan setelah telepon selesai berdering pun, kamu melanjutkan
mengerjakan pekerjaan rumah kamu. Jadi kita menekankan ini yang disebut dengan past continuous. Karena kejadian pengganggu, the phone rang. Makanya saya sebut ini simple past, bentuk kedua di sini past continuous artinya, saya jelaskan past continuous artinya to be-nya past, was, were, setelah to be baru ditambah dengan verb ing. Verb yang inilah disebut dengan continuous. Jadi kamu kalau membedakan present continuous dengan past continuous, kata kerja sama-sama ing. Yang membedakannya itu adalah hanya to be-nya. Kalau present continuous berarti to be-nya is MR ditambah verb ing. Kalau past continuous, to be-nya was, were, di depannya verb ing. Sama-sama continuous. Yang kalian bedakan hanya present, berarti dari to be-nya is MR. Kalau past continuous berarti to be-nya was, were. Nah, oke. Kalimat kedua, biar tambah pinter kalian. I was reading a comic book while my sister was watching TV. Mana kejadian yang sedang? Kakakku sedang menonton TV. Apa yang mengganggu atau terjadi sebentar? Bukan guys. Dua-duanya sedang berlangsung. Jadi di sini past continuous bisa kamu menjelaskan dua kejadian yang sedang berlangsung di saat yang sama, atau ada kejadian yang terjadi sebentar dan kejadian yang sedang berlanjut. Jadi gini, di kalimat kedua ini saya sedang membaca buku komik saat kakak saya juga sedang menonton TV. Jadi dua-duanya sedang, ya. Jadi kalian harus memahami itu. Jangan bingung-bingung. When I was walking along the road, I saw a car hit a motorbike. Ya. Ketika saya sedang berjalan-jalan di pinggir jalan, saya melihat sebuah mobil menabrak sebuah sepeda. Oke. Nah, inilah ciri-ciri past continuous. Ya, keywords-nya ini seperti ini. Kata while, di depan kata while ini yang nanti continuous-nya. Ya. Kalau simple past-nya inilah keterangan last night. Bentuknya seperti ini ya, saya sebutkan tadi namanya past continuous. Past-nya berarti was, were, to be-nya tergantung subjeknya. Kalau subjeknya they berarti to be-nya were. Kalau subjeknya Maria berarti to be-nya was. Kalau subjeknya Salsabila, to be-nya was. Tapi kalau subjeknya Salsabila and Mario berarti were. Kan Salsabila and Mario kan sudah dua orang. Jadi jangan bingung pronoun yang dulu kalian pelajari ya. Kalau the cat, kucingnya satu, itu kan masuknya it kan. Berarti nanti to be-nya was. Gitu. Tapi kalau the cats, T-nya itu pakai S, berarti kucing-kucing. Kucingnya lebih dari satu, berarti were to be-nya. Ya, kalian harus memahami itu. Oke. Nah, bentuk positifnya tidak ditambah not, tapi kalau bentuk negatifnya ditambah not. Gampang, seperti yang saya bilang tadi. Di simple past juga kalau to be-nya was, were, ketika sudah ada to be, berarti kita hanya menempatkan not setelah to be-nya. Kalau kata kerja tadi, kita baru menggunakan did. Nah, kalau di sini past continuous gampang banget, karena kita sudah pasti menemukan to be ditambah dengan kata kerja bentuk ing, setelah to be-nya itu baru ditambah not, baru bentuk ing-nya. Nah, itu saja. Oke, sekarang kita sesi tanya jawab. Ini saya hanya mengulas pelajaran-pelajaran kalian dulu. Kalau tidak salah juga di bahasa Inggris 1 atau bahasa Inggris 2 kalian bertemu dengan pelajaran ini atau topik ini. Oke, saya akan bukan stop share ya. Siapa tahu kalian ada yang bertanya, berarti saya simpan saja di sini. Ya, silahkan dibuka kameranya yang mau bertanya. Saya akan membuka sesi tanya jawab sekitar maybe 20 menit lah. Ayo, silahkan, ini sesi tanya jawab. Ada kalian yang sedang dalam perjalanan ini? Kalau dalam perjalanan saya seperti minggu lalu berharap kalian jangan sambil berkendara ya atau mengemudi. Kalau kalian yang dikemudi atau maksudnya yang cuma duduk doang nggak apa-apa.
Nanti saya yang diinterogasi polisi ketika kamu ada kecelakaan ketika mengikuti pelajaran saya ya. Ya, silakan yang mau bertanya 1IA 18. Silakan. Kalau nggak ada yang bertanya, berarti giliran saya yang bertanya ke satu-satu orang ya. Artinya jangan takut. Artinya saya hanya mengetes kemampuan kamu menganalisis kalimat yang saya berikan. Ya, begitulah saya. Saya hanya mau memastikan apa yang saya ajarkan tidak hanya keluar masuk kanan, keluar kiri, atau masuk kiri, keluar kanan. Ya, ini saya buang-buang saja. Tapi kita masuk ke sesi bertanya. Ya, silakan. Teman-teman. Jangan malu bertanya. Saya nggak akan makan kalian kalau kalian salah atau kalian bertanya. Namanya juga belajar. Ketika nggak ada pertanyaan, yang ada di benak saya, kalian tuh sudah pinter. Pak, saya mau nanya, Pak. Oke, ini Tribuono. Silakan, Mas Tri. Saya mau nanya yang tadi, perbedaan past sama tadi yang present. Perbedaan apa yang past continuous sama present continuous, Pak? Bentar. Karena saya pas yang semester kemarin kan sempat ada, Pak. Cuman saya masih kadang suka keliru gitu, Pak. Ya. Coba diulang. Saya kurang paham pertanyaan kamu. Coba diulang, Buono. Perbedaan past continuous sama present continuous, Pak. Oh iya, present continuous. Present continuous mungkin di sini. Saya buatkan di sini ya. Namanya juga present, berarti saat ini gampang banget. Saat ini ketika kamu berkata, berarti kejadian tersebut sedang terjadi. Lihat, saya sedang mengajar bahasa Inggris 2 sekarang. Lihat, dari sini kita memahami bahwasanya kejadian tersebut ketika si orang tersebut berkata, artinya kejadian tersebut emang sedang terjadi sekarang. Makanya kata keterangan yang sering kamu lihat itu pasti now, right now. Lihat ya, saya terjemahkan ini. Lihat, to be-nya bukan was, tapi am. Dari am ini kamu tahu bahwasanya kejadian tersebut sedang terjadi. Jadi kejadian mengajar ini, yang ing ini, artinya kejadian mengajar ini sedang terjadi saat ini ketika saya ngomong. Benar nggak saya sedang mengajar kamu? Iya, Pak. Iya, jadi dari to be-nya inilah present, to be-nya present, kata kerjanya ditambahin. Jadi present continuous. I'm teaching you English 2 now. Nah, now ini yang menandakan dia kegiatannya sedang terjadi saat ini. Kalau dia tambah ini kamu kosakatanya ada right now, ada this moment. Nah, ini yang sering terjadi. Ini kata-kata yang menandakan ini present continuous. Nih, kata keterangan ini. Sudah? Atau saya buatkan kejadian yang saya lihat sekarang. Tribuono sedang menatap layar. Tribuono sedang menatap layar monitornya atau menatap layar laptopnya saat ini. Artinya ketika saya ngomong, memang kamu, Tribuono ini memang sedang menatap layarnya. Lihat, Tribuono ini laki-laki apa perempuan? Laki, Pak. Iya. Siapa tahu wajahnya aja ganteng, siapa tahu beda jenis kelaminnya kan. Tubinya apa, Tri? Tubinya.
Oh. Is. To be Is. untuk present continuous. Ini kan present continuous. Oh ya, Pak. Is. Iya, benar. Is. Ya. Is. Ya, ini berarti to be untuk simple present. Karena kejadiannya sekarang, Tribuana is menatap berarti stare. Ketika dia sudah ada is-nya, e-nya dibuang tambah ing, staring. Ya, gitu caranya. Kata kerja yang berakhiran e, ketika ditambah ing, e-nya dibuang ditambah ing. Is staring his laptop's monitor right now. Lihat, ini kata kerjanya ditambah ing, continuous, menandakan dia present adalah to be-nya is. Jadi ketika orang mendengarkan kalimat ini, yang orang paham berarti sedang, ketika dia mendengarkan kalimat ini, yang ada di pikirannya, oh Tribuono sekarang memang sedang menatap layar laptop. Nah, kalau misalkan saya buat yang past continuous ya, kamu bandingkan nanti. Ini present continuous. Saya buat di bawahnya yang past continuous. Ini terlalu kecil ya. Terus saya, nah kalau ini sudah besar, terlihat? Terlihat, Pak. Oke. Lihat. Misalkan saya menceritakan gini, tadi kemarin lah, yang karena saya mengajar kamu minggu lalu. Saya sedang mengajar bahasa Inggris 2 ketika teman saya menelpon saya Sabtu lalu. Lihat, sudah jelas di sini Sabtu lalu. Ini menandakan bahwasanya kalimat ini sudah terjadi. Nah, kita lihat yang mana di sini yang sedang mengajar bahasa Inggris 2. Inilah yang nanti past continuous. Kita buat dulu. Berarti namanya past continuous, berarti bukan M lagi, tapi to be-nya apa, Tri? Untuk I? Was. Bagus, was. Ya, jadi yang tadinya I simple present itu to be-nya M, ketika di simple past atau past continuous to be-nya berubah menjadi S. Jadi tidak ada yang berubah, tetap dia ing. Karena dia namanya past continuous. I was teaching you English. Jadi ini kita buang English 2. Nah, ketika teman saya menelpon saya, inilah yang disebut dengan kejadian yang simple past. When my friend, mana kata kerjanya menelpon, berarti called. Bentuk kedua. When my friend calls me last Saturday. Lihat, makanya saya bilang selalu past continuous itu selalu pasangannya simple past. Karena simple past inilah yang menjadi kata keterangan untuk past continuous. Oke, dari sini sudah paham, Tri? Paham, Pak. Ya, thank you so much. Ada pertanyaan lain? Inilah, kalau misalkan kalian mungkin mengingat pelajaran yang semester lalu, kamu bandingkan sama yang saya ajar sekarang, nggak apa-apa. Mungkin kamu masih bingung. Nah, ini yang saya butuhkan. Ketika kalian bertanya, artinya ada masih kebingungan yang kalian terima selama ini. Atau kalian masih bimbang dan ragu, kenapa ini, gitu. Pak, saya mau nanya, Pak. Oh, ini Bagas. Hai, Bagas. Ya. Ya, Pak. Itu emang harus ada keterangan waktunya, Pak? Harus. Kalau nggak ada salah ya, Pak? Nggak salah sih. Contohnya gini. Kita selalu berpatokan ke yang punya bahasa. Memang di bahasa Indonesia, kalau saya menganalisis bahasa kita orangnya tidak mau pusing gitu. Contohnya gini. Bahasa Indonesia, saya makan. Orang kan masih bertanya loh, makan apa? Nah, jadi kata makan itu kan ada objeknya. Harusnya
saya makan spaghetti tadi. Kalau kita kan gini, saya makan. Simpel aja, saya sedang makan. Orang masih bertanya lagi, makan apa? Jadi kalian harus membedakan mana kata kerja yang butuh objek, mana yang tidak membutuhkan objek. Ya. Dan memang bahasa Inggris itu ini asal-usulnya dipilih menjadi bahasa internasional karena bahasa Inggris itu sudah jelas kalimatnya itu complete, artinya yang seperti yang saya bilang tadi, tensisnya jelas. Ketika kita menceritakan pekerjaan masa lampau, pakailah simple past, jangan kamu pakai simple present. Jadi dari kata kerja yang kamu gunakan itu sudah orang memahami kejadian tersebut kapan terjadi. Gitu. Nah, untuk yang kalimat-kalimat di bahasa Inggris, kalau kamu melihat, memang harus ada kata keterangannya untuk memberikan keterangan terhadap kegiatan tersebut. Ya, jadi memang pertanyaan kamu itu benar, karena mungkin kamu sering melihat ada kalimat-kalimat yang memang dosen atau gurunya tidak memberikan contoh yang baik. Jadi mungkin guru kamu itu menyalahkan ketika tidak memberikan komentar terhadap kalimat yang kamu buat asal-asalan. Saya termasuk pengajar bahasa yang kalau kalimat kamu nggak bagus, saya langsung agak geli gitu, baru langsung saya perbaiki. Ya. Jadi pertanyaan kamu ini menyadarkan saya bahwasanya selama ini kamu membuat kalimat mungkin tidak perlu kata keterangan, harus. Karena setiap kegiatan pasti ada keterangannya. Jenis keterangan itu ada apa, Bagas? Karena memang kamu bertanya tentang kata keterangan, memangnya yang ada di benak kamu kata keterangan itu ada berapa macam? Ayo. Kayak keterangan waktu, terus bagus. Keterangan tempat juga nggak usah. Nah, tempat terus? Tempat. Udah situ aja lihat Pak. Kata keterangan cara. Contohnya, dia berlari dengan cepat. Kegiatan berlari itu dilakukan dengan cara apa? Dengan cepat. Contoh kejadian sehari-hari. Kok lu ngomongnya ngegas banget sih? Artinya ngomong dilakukan dengan apa? Dengan kenceng, dengan cepat. Nah, itulah namanya adverb of manner. Kata keterangan cara. Kegiatan tersebut dilakukan dengan cara apa? Nah, kalau tempat dan waktu memang itulah yang memang sering kita gunakan dalam kalimat-kalimat kita. Gue lagi nongkrong nih di warkop. Nah, di warkop artinya itu keterangan tempat. Jam berapa lu mau ke rumah gue? Nanti gue jam 6 aja deh, habis maghrib. Jam 6 itu keterangan waktu. Tapi kita lupa bahwasanya banyak kata kerja yang membutuhkan kata keterangan cara. Dia berlari kenceng banget sih, artinya berlari dengan kencang. Kok kamu nyanyinya enak banget sih? Dia bernyanyi dengan anggun atau dengan mempesona. Dengan mempesona, dengan anggun, dengan cepat, dengan baik, semuanya itu adalah menerangkan kata kerja. Seperti apa sih pekerjaan tersebut dilakukan. Begitu Bagas. Jadi saya harapkan kamu dari sini kalau membuat kalimat harus jelas kata keterangannya. Paham? Paham, Pak. Iya. Thank you Bagas. Iya, Pak. Dari kata keterangan inilah sebenarnya kita paham tensisnya. Tensis apa sih ini? Gitu. Ada pertanyaan yang lain? Saya dong, Sir. Buka kamera ya, biar saya terlihat. Adam. Hai Adam. Sir, jadi kan saya punya 2 pertanyaan nih, Sir. Yang dulu sih yang tadi. Yang pertama, yang tadi yang saya tanya yang bagus itu, Sir. Yang itu tadi, kenapa itu harus ada you-nya, Sir? Itu dia sedang menjelaskan kepada orang apakah dia, itu maksudnya gimana, Sir? Kenapa harus pakai you gitu? Padahal di bahasa Indonesianya dia tidak ada you-nya. Yang mana tadi? Yang saya tanya tadi, Sir. Yang ini. Bagus. Ini. I was teaching you. I was teaching you. Iya. Nggak apa-apa. Gini, kalau ini, sekarang gini, kamu pernah diajarkan dalam bahasa Indonesia, ada namanya objek yang langsung, ada yang objek tidak langsung. Saya tanya kamu,
setelah kata mengajar ini, berarti dari sini kamu paham, kata mengajar pasti harus ada objeknya. Berarti mengajar termasuk dalam kata kerja yang membutuhkan objek atau disebut dengan transitive verb. Ya. Ada dua di sini objeknya, kamu dan bahasa Inggris. Oke, saya mengingatkan kamu lagi karena kamu pertanyaannya sudah cerdas. Kamu dan bahasa Inggris ini kalau ditanya, mana sih objek yang langsung dari kata kerja mengajar? Mengajar itu adalah kata kerjanya. Mengajar kata kerja. Mana objek yang langsung berhubungan dengan mengajar? Kamu atau bahasa Inggris? Bingung kan kamu? Ya, agak bingung. Kata mengajar itu apa yang diajar? Berarti inilah sebenarnya kata objek langsungnya. Mengajar bahasa Inggris 2. Ini adalah indirect, artinya objek yang kedua, artinya tidak langsung berhubungan dengan kata mengajar. Mengajar ini kan harus ada topiknya. Mengajar apa? Mengajar bahasa Inggris 2. Inilah objek yang langsungnya. Atau dulu kalau kalian belajar di SMA direct object dan indirect object, inilah indirect objeknya. Inilah direct objeknya, inilah indirect objeknya. Nah, ketika kamu bingung, Pak, ketika Bapak tadi di atas tidak ada kamu, kok di sini you? Nggak apa-apa. Karena yang dipentingkan adalah ini. Adam paham? Berarti kalau saya selipin you-nya itu, saya nggak pakai you-nya, nggak apa-apa dong, Pak? Nggak apa-apa. Ini kamu buang, nggak apa-apa. Nggak masalah. Oh iya. Gitu. Jadi jangan bingung. Yang penting kata kerja ini ada objeknya. Beda kalau kamu buat seperti ini. Ini bahasa Indonesia banget ya. Tidak ada objeknya sama sekali. Seperti kata Bagas tadi. Ini saya hapus. Saya mengajar bahasa Inggris, saya mengajar ketika teman saya memanggil saya. Mengajar apa? Mengajar siapa? Masih ada pertanyaan. Jadi kalau kita kan terbiasa ya di bahasa Indonesia, makanya saya agak-agak gimana kalau orang ngomong itu kadang-kadang satu nggak pakai titik, nggak pakai koma kalau dalam menulis, tapi dalam berbicara dia tidak jelas gitu. Saya sedang mengajar ketika teman saya menelpon saya. Orang yang baru, mungkin yang kenal kamu atau yang kenal saya, orang sudah paham. Tapi kan tidak serta-merta yang mendengarkan kalimat kamu itu adalah teman kamu. Atau yang sudah mengenal kamu. Pasti orang lain yang belum mengenal kamu bertanya, dia guru atau siapa sih? Mengajar apa sih? Nah, jadi kalau kamu menambahkan objek di sini, misalkan mengajar bahasa Inggris, oh dia guru bahasa Inggris. Oh, mengajar matematika, oh dia guru matematika. Nah, seperti itu. Jadi, memang kalau kata kerjanya membutuhkan objek, ya buatlah objeknya. Contoh yang sering lah dalam kehidupan kita. Aku pergi ya. Itu kan kalau kamu analisis masih ada pertanyaan yang lain. Pergi kemana? Ya kan? Harus jelas kata keterangan tempatnya. I go to college, I go to my friend's house, I go to my girlfriend's house, I go to my grandma's house. Gitu. Kamu sudah makan belum? Nah, itu sebenarnya juga kalimat yang kurang lengkap menurut saya. Karena makan ini di bahasa Inggris harus jelas. Makan pagi kah, makan siang kah, makan sore kah, makan malam kah, makan tengah malam kah? Harusnya ada objeknya. Have you eaten your breakfast? Baru orang langsung tahu, oh dia menanyakan sarapan, saya udah sarapan apa belum. Jadi jangan kamu tanya, have you eaten? Apa kamu sudah makan? Makan hantu kah? Makan kotoran kah? Jadi nggak jelas gitu. Jadi memang harus ada objeknya. Begitu ya Adam ya? Oke, Sir. Dari sini kamu mudah-mudahan lebih memahami bahwasanya bahasa Inggris itu bahasa yang estetikanya tinggi, seninya tinggi. Ya. Jadi ya makanya dibedakan, ada kata kerja yang membutuhkan objek, ada yang tidak membutuhkan objek. Ada yang memang yang tadi direct object, ada yang indirect object juga. Dua objeknya, tapi objeknya yang mana nih yang langsung, yang mana yang tidak langsung. Nah, begitu apa namanya ya spesialnya bahasa Inggris ini, artinya
menurut bangsa-bangsa, bahasa Inggris ini termasuk bahasa yang beautiful, indah. Bahasa yang jelas. Jelas artinya tensisnya ada. Gitu. Jadi ketika kamu, yang saya jelaskan tadi harusnya kamu sudah paham. Ketika kamu menceritakan kehidupan kamu sehari-hari, pakailah simple present. Ketika kamu menceritakan masa lalu kamu, pakailah simple past. Seperti itu. Makanya tidak asal-asalan dipilih bahasa Inggris menjadi bahasa internasional. Ya teman-teman ya, termasuk Adam juga. Oke, Sir. Baik. Ada pertanyaan lain? Mister. Ya, Nitis. Hai Nitis. Ada pertanyaan? Hi, Mister. I'm so confused for the difference between when and while. Oke. Like when we use when and when we use while. Ya, pertanyaan yang bagus. Karena di kalimat saya yang tadi mungkin ada kalimat yang salah. Itu kalimatnya saya ambil dari buku. Kadang-kadang saya lupa. Yang membuat buku itu sebenarnya banyak juga yang tidak melihat bahwasanya ada orang yang jeli loh terhadap hal ini. Termasuk Nitis. Dan Nitis, kemampuan bahasa Inggrisnya saya anggap sudah lebih baik karena bertanya hal yang seperti ini. Karena ini sudah lebih, apalagi gitu loh. Lebih tingkatannya lebih tinggi. Lihat, ketika kamu menemukan kata when, setelah when nanti di depannya, setelah di depan when ini pasti kamu menemukan simple past. Lihat di buku kamu atau dicontoh di internet, benar enggak? Kalian gampang banget sekarang ketika dosen mengajar, kalian jeli yang mana yang salah, yang mana enggak ya. Jadi kalian bisa search di internet. Kalau while, di depan kata while pasti ini yang bentuk present atau past continuous. Karena kita belajar past continuous, pasti di depan while ini past continuous. Saya buatkan contohnya ya. Continuous. Nah ini juga saya sering. Continuous. Lihat ya. Ketika saya pakai when, pasti di depan when ini nanti yang simple past-nya. Jangan I kayaknya sombong banget. Nitis was taking a bath when her mother knocked her room this morning. Mana kata when di sini? Lihat Nitis, ini when. Lihat di depannya. Ini bentuk kedua, artinya ini simple past. Inilah si past continuous-nya. Inilah kalimat utamanya. Kapan Nitis sedang mandi? Ketika ibunya mengetok kamarnya tadi pagi. Kita buat kalimat ini pakai while. Saya bilang while berarti berarti kalau while berarti astaga. Kok ini begini? Lihat ya. While di depannya past continuous. Yang mana past continuous? Nitis. Berarti di depan sebelum nitis inilah kita pakai while. Kita masih pakai ini, sir. Janganlah. Ya. While Nitis was taking her bath, her mother knocked her room this morning. Paham? Paham, sir. Iya, mudah-mudahan dari sini. Nah, ini termasuk apa namanya clue ketika kalian nanti disuruh orang lain atau mungkin ada dosen nanti mengajar kalian lagi di bahasa Inggris Business 2 nanti seperti tingkat 4 yang saya ajar nanti sore. Ini juga masih ada pelajaran ini. Saya harapkan kalian ketika sudah saya ajarkan begini guys, ini ketemu lagi nanti di bahasa Inggris Business 2 nanti ketika kalian tingkat 4 ya. Kayak front date sama. Benar kan kamu semester ini belajar bahasa Inggris Business 2 front? Iya. Ya. Siapa yang ngajar kamu semester ini front? Yudi, Pak. Ya. Siapa? Yudi. Pak Yudi. Kamu suaranya itunya berisik. Oke, mudah-mudahan dari sini kalian sudah paham apa ketika kalian melihat kata when. Nah, lihat di depan setelah when ini pasti inilah yang simple past-nya atau keterangan waktunya. Nah, ketika kamu menggunakan while, setelah kata while baru kita menggunakan yang past continuous-nya.
Terima kasih Nitis. Kalau kalian tidak bertanya seperti ini, saya mungkin tidak menjelaskan secara detail seperti ini. Tapi ketika kamu bertanya, ada ilmu lain untuk teman-teman kamu. Bukan hanya untuk kamu, tapi teman kamu yang belum tadi yang mungkin belum terpikir untuk menanya ini jadi tahu gitu. Nah, inilah fungsi sesi tanya jawab di setiap saya mengajar kamu. Ada hal-hal mungkin ketika saya menjelaskan kamu tidak dapatkan. Nah, tanyalah. Ya, kalau saya bisa menjelaskan, saya jelaskan. Tapi kalau saya nggak tahu juga saya bilang nggak tahu gitu. Saya nggak mau yang sok tahu, nanti kalian salah ketika saya mengajar yang sok tahu. Gitu. Oke, benar. Ini sudah melampaui batas untuk sesi tanya jawab karena kalian sebenarnya ini sudah belajar dari SMP, SMA dan juga saya nggak tahu di bahasa Inggris 1 kemarin kalian belajar tenses apa enggak. Oke, kalau begitu ingat ya, kalian belajar sendiri. Nanti saya kuis oralnya itu meskipun saya kasih tahu seminggu sebelumnya, tapi tetap apa-apa yang saya ajarkan itu yang menjadi bahan untuk kuis saya. Baik, ada yang mau interupsi? Bukan bertanya, interupsi. Mau memberikan saran, kritik? Oke, sekarang buka kameranya semua karena kalian sudah terlalu lama tidur-tiduran. Saya yang capek berkoar-koar di sini. Nah, kembali ke posisi semula. Kalau yang tadi ada yang ngopi-ngopi sama makan gorengan, disingkirkan dulu sebentar. Nah, enaknya kalau pas daring seperti ini, kalau dosennya atau gurunya menjelaskan, kalian bisa leha-leha, selonjoran, ya kan? Tapi nggak apa-apa, yang penting ilmunya dapat. Saya berharapnya seperti itu. Makanya saya minta kalian ketika saya menjelaskan matikan kamera, artinya kalian bisa bebas sambil makan, sambil ngopi, tiduran, nggak apa-apa. Yang penting ilmunya dapat. Inilah enaknya belajar di masa pandemi ini. Meskipun saya paling ribet biasanya ketika signal jelek, terus suaranya putus-putus, itu membuat saya jadi kayak malas ngajar gitu. Ketika yang saya tanya, apa pak, bertanya seperti itu aja udah 10 menit kan ngabisin waktu. Oke, baiklah. Demikian penjelasan saya guys. Saya akan mengecek satu persatu sesuai dengan yang terlihat di layar saya. Saya tidak memanggil, tapi saya mungkin membisikkan nama kamu. Ada Kirana, ada Mahesa, ada Alivia. Alivia yang mana ya? Saya, Pak. Oh iya, ketua kelasnya. Kamu ketua kelasnya kan, Liv? Iya, Pak. Iya. Adam, David mana? Karena banyak banget di layar saya orangnya, jadi mungkin. David hari ini nggak hadir ya? Iya, benar. Hari ini tidak hadir. Oh, ini David yang kemarin yang tidak bisa ngomong lancar, benar ya, Alif ya? Iya, Pak. Coba nanti ditanyakan ada apa dengan dia. Siapa tahu lagi sakit. Baik, Pak. Thank you. Anif mana ya? Hanif siapa Pak? Ada Abdul Hanif. Oh, ada dua Anif. Anif. Oh, ada Anif Afif. Bukan? Afif Pak, ada Pak. Oh, Afif ada, bukan Anif. Anif ada dua. Anif Andika yang mana? Ini Pak, saya Pak. Oh, Andika Hanif. Andikanya kamu taruh di depan biar beda. Anif yang lain siapa? Andika. Saya, Pak. Oh, kamu ada Abdulnya. Makanya Abdul. Saya selalu panggil dari nama depan. Berarti ketika saya panggil Hanif, berarti Hanif Andika. Benar ya? Baik. Andika Hanif, Pak. Andika Hanif. Oh, berarti kamu bukan Hanif awalnya. Andika dulu memang. Ya,
Andika Hanif dulu harusnya. Berarti yang itu salah tulis kamu kemarinnya. Iya. Oh. Saya nulis kemarin sesuai yang terlihat di layar. Oke, baiklah. Nanti ingatkan saya terus. Ini Andika ya. Yang saya panggil ini namanya langsung buka kameranya, saya present. Rizky. Oke, hari ini Rizky nggak hadir. Mister Rizky siapa, Mister? Ya, makanya kamu buka kameranya. Saya kan minta kalian buka kamera cuma di awal dan di akhir. Ah, gitu dong. Thank you, Rizky. Baru kamu bisa. Oke, Mister. Artinya kamu sudah hadir. M. Azri mana? Pak. Oh iya. Baik. Jadi kalau di layar saya ini guys, kalau kalian lihat, kalau kalian pakai laptop, yang ngomong itu langsung ada line hijaunya. Jadi langsung saya bisa lihat. Hugo, ada Hugo? Hadir, Sir. Ya. Thank you. Berarti saya 2 kali tulis ya. Afif tadi ada ya, Afif ya? Ada, Pak. Ya, saya tulis nama kamu 2 kali makanya saya bingung. Afif. Salsabila? Ada. Ada, Sir. Lihat wajahnya. Rasel Raza? Hadir. Oke. Rasel itu wajahmu nggak kelihatan, cuman rambutnya bisa diturunkan kameranya. Ah, gitu dong. Ya. Sultan? Saya, Pak. Hadir, Pak. Oke. Eriko? Hadir, Pak. Oh ya. Eriko kok yang ngomong Sultan ya? Oh, ada Riko ya. Oke deh. Arya? Arya nggak hadir. Benar ya? Oke. Andi Alfian? Ada, Pak. Mana Andi? Ada, Pak, ada. Ini Andika Hanif ini ngantuk ini. Banyakan main game. Oh iya, benar Andi. Bagas tadi ada ya yang bertanya ya. Saya, Sir. Ya. Oke, benar. Abdul Hanif tadi ada. Reza Novel? Ya, Pak. Ada ya. Rika bilang kalau perempuan langsung terlihat karena sedikit. Arika nggak hadir ya? Wajahmu Neng dibuka. Apa namanya yang kameranya? Ah ya, oke. Ya, udah tutup aja. Yang penting sudah terlihat. Pandu. Saya, Pak. Oh iya. Joandri. Hadir, Pak. Oh iya, sip. Thank you, Joan. Kesha. Hadir, Pak. Ya, hadir Kesha. Shaichan or Shehan? Present. Present, Sir. Oke, sip. Itu lambang apa ya itu ya, Shaichan ya? Tertarik saya sama apa itu? Ikut. Game, Pak. Game. Aljuri? Aljufri, Pak. Hadir. Oh salah, Aljufri. Nah gitu dong. Itu adalah mahkota kalian. Jadi kalau salah langsung perbaiki ya. Aljufri. Thank you all. Marcelino. Hadir, Sir. Mana Mas Ada, Sir. Marcelino? Oh iya, oke. Marcelino. Saya ingatnya mengaturnya.
Saya tulis. Nah, ini tadi Mas Tribuono. Mas Tri. Iya. Thank you Mas Habib. Mas Tri. Habib ada Habib Maulana? Pak, hadir Pak. Oh iya, hadir ya. M Fakih. Present, sir. Oh, ini yang MM yang ketinggalan minggu lalu. M Fakih, M Rafli, M Rizky. M Rafli mana? Hadir, Pak. Hadir. M Rizky. Hadir, sir. Oh iya. Prayoga. Hadir, Pak. Oke. Nah, ini berarti sudah minggu kedua. Ada yang nambah di minggu kedua ini? Ada yang belum saya panggil namanya? Saya belum, Pak. Oke. Lutfi. Lutfi, minggu lalu kamu nggak masuk ya? Iya, Pak. Kenapa? Minggu kemarin ketiduran, Pak. Ya, Pas jam. Iya. Hati-hati kamu nanti kalau sering nggak masuk. Kamu mau masih terus berlanjut di Gunadarma apa mau pindah kampus? Kalau mau pindah kampus sih nggak apa-apa, nggak lulus. Masih? Masih. Ya. Oke. Nggak apa-apa, karena gini guys, mata kuliah bahasa Inggris ini, kata kakak kelas kamu mau ujian apa ya namanya di kampus kalian ya? Ujian apa namanya? Front. Coba kasih tahu kakak kelas front, ujian apa namanya yang bayar itu? Ujian mandiri. Oh iya. Ujian mandiri itu bayar, terus belum tentu kamu lulus karena susah banget kata senior kamu. Makanya senior kamu ini lebih baik mengulang lagi di kelas ke anak juniornya, ya, karena dia merasa kurang puas nilai bahasa Inggrisnya. Kalau mau UM udah bayar berkali-kali, nggak lulus juga. Karena memang bahasa Inggris ini nggak bisa ditebak jawabannya. Kalau mata kuliah lain katanya ada apa ya, kata kunci apa bisa ditebak. Ya, jadi saya harapkan mata kuliah saya ini kalian lulus aja di kelas dengan nilai bagus. Nanti ngulang-ngulang udah ngabisin duit. Kalau uang kamu banyak sih nggak apa-apa. Tapi kan uang kamu banyak juga kan ngambil, ya kan? Daftar lagi, ya kan? Mending lulus aja di kelas, lebih baik, ya. Oke, front ini kamu karena bukan saya bilang mengulang. Kamu mengambil mata kuliah saya di kelas ini, sebaiknya kamu memperkenalkan diri dan nanti meminta nomor telepon Olivia sebagai ketua kelas. Silakan buka kameranya. Ya, ini kakak front day sama guys, bukan mengulang tapi mungkin belum mengambil mata kuliah ini. Silakan. Ya, saya penulis pertama dari kelas kuliah kedua ini mengikuti mata bahasa Inggris 2 di kelas A18. Front itu kamu dengungannya karena komputer atau handphone kamu? Dari tadi suaranya kayak gitu. Kenapa front? Kayaknya earphone-nya. Ya nanti kalau belajar minggu depan lagi agak dibenerin. Mendingan kamu di apa namanya di taman aja atau di teras aja biar nggak terganggu ya. Oke, ini front sama kakak kelas kamu. Jadi kalau kamu bertanya-tanya tentang mata kuliah apa yang sudah kakak kamu pelajari atau bisa berguru lah sama dia ya. Oke. Selain front tadi, thank you front. Ada siapa tadi front teman kamu? Lisder, Sandor. Mana Lisder? Masih ada di sini? Hadir, Pak. Nah, kenalkan diri, nama dan tempat tinggal saja. Tinggal di mana? Biar adik-adik kamu tahu. Ya. Tinggal di mana kan? Tinggal aslinya tuh tinggal. Mau di mana? Mau di apa namanya? Di kutub mana kamu? Ya alamat lah di mana. Saya di Bekasi. Bekasi Timur. Masa perkenalan sama junior gitu. Oh. Ya. Perkenalkan saya Lisder Sander Mikael.
saya tinggal di Bekasi Timur. Oke. Jadi yang tinggal di Bekasi bisalah ngopi-ngopi bareng dengan Bang Lisder ini ya. Oke, teman-teman. Jadi ada dua kakak kamu di sini, ada Lisder dan Front sama. Lah Olivia, nanti kamu atau nanti kalau si Front dan Lisder minta nomor kamu, saya kasih ya. Jadi info apapun nanti kamu share ke dia, ya. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, makasih Olivia. Thank you guys. I'll see you next week. Bye. Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. See you again. Thank you. Makasih.